Ya, oke, selamat malam teman-teman kejar paket saya Taiwan. Malam hari ini kita akan belajar, ya, belajar sama-sama untuk mata pelajaran geografi, ya. Eh, Nama saya Devri Sulistianto. Silahkan panggil Pak Devri atau mau panggil Kak Devri ya monggo, nggak apa-apa ya. Oke, nanti malam hari ini kita akan eh, melakukan beberapa hal, ya. Yang pertama, oke, malam Mbak Agus Susianti ya. Oke. Oke, agenda kita malam hari ini pertama kita akan perkenalan tutor. Nanti saya akan kenalan dengan Anda di sebentar aja lah ya, supaya Anda bisa kenal saya gitu ya. Kemudian nanti setelah itu saya mau sampaikan juga mengenai bobot penilaian kelas ya. Bobot penilaian kelas. Kemudian yang ketiga nanti perkenalan mata pelajaran. Mungkin sebentar saya akan menjelaskan mengenai modul 1 ya. Modul 1 itu akan dijelaskan mengenai ruang lingkup pelajaran geografi itu apa aja. Kemudian nanti kita akan melakukan pembahasan UTS. Jadi beberapa minggu lalu saya sudah kasih tugas sebagai UTS. Nah, nanti kita akan bahas. Oke. Oke, kalau kita ngomong-ngomong geografi itu terkait dengan itu ya, dunia dengan peta ya. Nah, ini saya kasih satu gambar ya, ada satu peta nih ya. Oke, saya mau tanya ini ya, di ini Mbak Kuan Ami ini tanya UTS Geo kapan Pak? UTS-nya kan sudah ya. Yang kemarin TTS itu ya, soal yang TTS itu ya. Oke, itu soal TTS itu adalah soal UTS. Kemarin hasilnya bagus-bagus loh ya. Hasilnya bagus-bagus. Nanti kalau Anda, nanti saya posting deh hasilnya ya. Hasilnya bagus-bagus loh. Ini. Rata-rata hasilnya 100 nih ya. Rata-rata 100 ya. Kebanyakan nilainya 100. Ya, paling tinggi 100, paling rendah 70 ya. Tapi hampir 80% ya, 80% nilainya 100 ya, pinter-pinter ya. Oke, langsung aja ke perkenalan ya, ke perkenalan tutor. Ya, katanya kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya. Ya, nggak kenal nggak sayang ya. Oke, saya mau tunjukkan ini daftar riwayat hidup saya gitu ya, atau namanya CV ya, CV. Oke, selamat malam Mbak Eka Nurvitasari ya. Oke. Jadi nama saya, ini saya buatnya in English nih ya. Ya, in English nih. Jadi nama saya Devri Sulistianto ya. Saya lahir di Semarang, besar di Semarang ya. Tinggal di Semarang ya. Ada yang dari Semarang enggak ini ya? Ada yang dari Semarang enggak? Yang dari Semarang siapa? Ayo ngaku. Oh, tetangga saya Wonosobo. Oh, Mbak Kuanami Wonosobo ya. Oh, Salatiga. Oh ya, kebetulan dulu saya pernah tinggal di Salatiga juga ya. Karena SMA saya di Salatiga ya. Oke. Oke, selamat datang Mbak Ana Meli ya. Selamat datang. Untuk absen mungkin saya bisa minta tolong ketua kelas ya, Mbak Siti Aminah. Saya minta tolong untuk absen, nanti Siti Aminah bantu saya ya untuk mencatat teman-teman siapa aja yang online. Halo Mbak Siti, Mbak Tia ya. Oke, terima kasih. Jadi kita kan bisa menghemat waktu ya untuk lainnya gitu kan. Oke, saya lanjutin ya. Jadi saya aslinya Semarang gitu ya. Tempat tinggal saya kalau Anda pernah dengar Tanjung Mas gitu ya. Tanjung Mas, jadi rumah saya itu dekat Tanjung Mas ya. Kalau dari rumah saya mau ke pantai ya, itu jalannya cuman paling ya 5 menit dah nyampe ya.
5 menit sambil ngobrol-ngobrol loh ya. Ya, dekat sekali lah pokoknya dengan pantai ya. Kemudian di Taiwan saya tinggal di Chongli. Ada yang di Chongli nggak nih? Ya, di pelabuhan ya, di pelabuhan. Ada yang di Chongli atau di Taoyuan? Ada yang sekarang tinggal di Chongli? Oh, di Tainan. Oh, jauh ya. Di Tainan tuh berarti di selatan ya, Tainan selatan. Oh, Meyo ya. Wah, sudah jago nih ya, Mbak Kwan Amin nih. Sungguhnya sudah jago ini ya. Oh, di Hualien. Wah, tahun lalu saya main ke Hualien ya. Bagus ya di Hualien, banyak tempat wisata ya. Oke, berikutnya. Oh, Mbak Dinda Arima. Tiap Jumat Minggu ke Chongli. Oh ya, oke. Nanti kapan-kapan mampir ya Mbak ke tempat saya. Oke. Terus hobi saya nyanyi ya. Di sini yang senang nyanyi siapa ini? Nanti kapan-kapan nyanyi ya, nyanyi bareng. Di traktir. Ya ngobrol-ngobrol, kasih ilmu gitu ya. Ya nanti saya traktir ya, nggak apa-apa. Saya traktir soja kok ya. Oh nggak boleh ya? Boleh ya? Nggak tahu boleh nggak Mbak Dinda makan soja? Kayaknya nggak boleh itu ya, makan soja. Oke. Ya, saya suka nyanyi. Ya kebetulan pernah lah jadi juara nyanyi lah ya. Oke. Oh nanti kapan-kapan deh saya nyanyi ya buat mbak-mbak di sini. Ya. Oke. Saya sukanya nyanyi apa ya? Pokoknya yang lagu enak lah ya. Oke. Les Inggris ya nantilah, gampang itu kita bahas nanti ya. Anda fokus dulu ke geografi ya. Oke, sekarang saya mau jelas kayak apa cerita ini tentang pendidikan saya gitu ya. Dulu saya kuliahnya ambilnya ekonomi, manajemen ya, dan bahasa Inggris ya. Ekonomi dan bahasa Inggris. Terus saya juga ambil teknik ya, teknik industri di Taiwan, di Chungyuan Dashi gitu ya, Chungyuan Dashi. Oke, ya. Saat ini saya juga ambil program S3 nih ya, di Chungyuan juga sama. Saya belajar dengan Bu Maya, dengan Pak Ahmad ya. Ya pasti tahu ya Bu Maya dengan Pak Ahmad ya. Oke, ini kebetulan Bu Maya sudah pulang ini ya. Ya, oke. Berikutnya saya mau apa lagi ya? Ya saya tuh dulu kalau pas kuliah ya, termasuk mahasiswa yang aktif nih ya, jadi banyak kegiatan. Oh ya, saya nggak sengaja nggak pasik cam karena biasa kalau saya pakai cam itu lemot gitu ya, lemot nanti malah suaranya putus-putus ya. Jadi di sini kan yang penting Anda dengar suara saya gitu ya. Terus saya juga tampilkan itu ya, apa PowerPoint ya. Jadi kan Anda bisa lihat ya, belajar ya. Oke. Iya, oke. Ya, ada yang Mbak Riri ya. Nanti saya sampaikan Mbak, salamnya buat Mbak sama Bu Maya ya. Nanti saya sampaikan ya. Ini kebetulan tadi barusan ada di sini sudah pulang. Terus saya mau cerita juga tentang ini, achievement ya. Achievement itu penghargaan ya. Prestasi saya itu ya ada beberapa lah ini ya. Oh ya, satu prestasi yang sangat berkesan itu inilah ya, tahun 2010 ini saya sempat diberangkatkan ke Korea mengikuti kegiatan mahasiswa ini ya. Jadi wah, luar biasa ya, Korea tuh indah ya, nggak kalah sama Taiwan ya. Di sana tuh keren ya.
Ada yang pernah ke Korea? Ya, ada yang pernah ke Korea? Oke, selamat malam Mbak Awin. Oh, ada yang pernah ke Korea ya? Oh, nonton. Ya, oke. Oke, semoga mimpinya, rencananya ya terwujud ya, bisa jalan-jalan ke Korea. Oke, selamat malam Mbak Sarah. Oke. Yang baru gabung masuk aja langsung ya. Oke. Nggak gemetar aja. Ya ada. Yuk, lanjut. Apalagi ya? Itulah cerita tentang diri saya gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ini beberapa piagam penghargaan saya ya. Ini ada penghargaan sini. Ya, ini juga lulusan terbaik ya. Ya, tidak. Oh, saya masih single ya. Saya masih single. Saya belum married, Mbak ya. Belum married. Istrinya berapa, Pak? Oke. Terus ini ya prestasi-prestasi saya lah ya. Oke, ada pertanyaan nggak tentang saya gitu ya? Jadi kebetulan kalau masalah mengajar itu saya sudah lama ya, sejak dari kuliah dulu saya sudah mengajar. Terus waktu di Taiwan saya berarti sudah 2 tahun ini mengajar ya. 2 tahun ini saya mengajar di UT ya, tahun 2012 ya berarti ya. 2012 saya mengajar di UT Taiwan, kemudian 2013 saya mengajar di UT Hong Kong ya, sampai sekarang juga masih. Terus di tahun ini saya ya mengajar di Kejar Paket C ya. Jadi memang kebetulan saya senang ngajar ya, senang berbagi ilmu gitu ya. Makanya saya ya senang-senang aja lah ya. Ya Mbak Ana Meli masih mengajar di Hong Kong Pak? Ya masih, saya masih mengajar. Jadi baru bulan lalu ya saya baru kembali dari Hong Kong. Terus saya di Taiwan sudah hampir 2 tahun ya, sudah 2 tahun ini ya, sudah 2 tahun. Terus umur berapa Pak? Oh, umur saya sudah 27 ya berarti ya. Ya 27, hampir 27 gitu ya. Hampir 27. Jadi kelahiran 86 Mbak ya, kelahiran 86. Iya ya, berarti sudah 27 ya, mau 28. Oh, sama dengan Mbak Ana Melia usianya ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo. Oh, beda 1 tahun dengan Mbak Awin ya, oke. Pacarnya berapa? Pacarnya masih 1 ya. Modus, oke. Oke, ayo, apalagi yang mau ditanyain mengenai saya ini ya? Ini ajang perkenalan dulu nih. Oh, mau off ya, monggo, nggak apa-apa. Kalau memang ada hal lain yang memang harus dikerjakan ya silakan off dulu, nggak apa-apa. Jadi untuk kelas sebetulnya sudah saya rekam ya, nanti saya upload di YouTube, nanti saya posting di grup. Jadi Anda yang teman-teman yang tidak bisa hadir bisa tetap mengikuti kelas secara offline ya. Oke. Oke, ada lagi tidak? Kalau nggak ada kita masuk ke berikutnya ya. Pak, tugas 1 sampai 3 dinilai nggak? Dinilai dong gitu ya. Pasti saya nilai. Kalau ada Anda tugas saya pasti nilai. Cuman begini, beberapa tugas yang lalu itu kan sifatnya itu kan bukan salah atau benar ya, gitu ya. Artinya
penilaiannya pasti baik gitu ya. Kalau Anda mengumpulkan, saya kasih nilai baik gitu. Ya, oke. Berapa saudara Pak? Saya 6 bersaudara gitu ya. Saya punya kakak perempuan 3, kakak laki-laki 2, jadi saya paling bontot. Oke, terus Pak, saya belum yang tugas 2. Ya, untuk yang belum ngerjain tugas segera dikumpulin aja ya, supaya dapat nilai ya. Oke, sudah. Cita-citanya apa Pak? Saya cita-citanya pengen punya usaha sendiri ya. Pengen punya usaha sendiri di bidang pendidikan ya. Oke. Itu cita-cita saya. Apalagi nih, ayo. Udah ya, untuk perkenalannya saya sudah ya. Ada lagi? Tidak ada ya. Oke, saya lanjutin nih ke untuk lesnya. Sementara ini fokus ke geografi dulu aja ya. Ya, untuk ke geografi. Sebetulnya saya ada juga sih teman-teman, tapi teman-teman UT ya, kebanyakan teman-teman UT yang minta diajari bahasa Inggris. Belum mulai sih, nanti akan mulai minggu depan itu akan mulai, tapi itu materinya materi UT. Jadi di UT itu ada mata kuliah bahasa Inggris niaga gitu ya. Kebetulan saya di Hong Kong juga mengajar untuk mata kuliah bahasa Inggris niaga gitu ya. Terus teman-teman UT Taiwan minta juga dilesi. Oh ya, akhirnya ya nanti saya akan mulai gitu ya. Terus ya nanti untuk les mungkin bisa lah didiskusikan di Facebook nanti ya, di inbox saja. Terus kemudian mau menetap di Indo atau di Taiwan Pak? Saya sebetulnya pengen pulang ke Indo ya, ya. Kemudian ini ada Mbak Riri, Pak kuliah ekonomi ngajar geografi gimana perasaannya Pak? Sesuai isi hati nggak Pak? Ya sesuai. Jadi kebetulan memang geografi itu salah satu pelajaran favorit saya ya. Dulu waktu SMA, waktu SMP itu saya senang gitu ya geografi. Soalnya di pelajaran geografi itu belajar mengenai negara-negara gitu ya, negara Jepang, negara Korea gitu ya. Saya tuh senang gitu. Punya cita-cita juga untuk bisa keliling dunia gitu ya. Nah paling enggak dengan belajar geografi ini kita bisa mengerti ya kondisi suatu negara gitu kan, dari penduduknya, dari lingkungannya gitu kan. Nah jadi itu ya, jadi seneng lah saya, perasaannya senang ya bisa ngajar geografi. Banyak kok, sebetulnya geografi itu menyenangkan sekali ya. Anda bisa belajar banyak hal lah ya di geografi ini. Oke, ada lagi yang mau tanya? ya berasa backpacker. Iya, backpacker. Saya juga senang backpacker ya. Saya ada beberapa kali pengalaman backpacker juga. Di Thailand pernah ya, di Malaysia pernah, Singapura. Terus di Korea waktu itu juga sempat backpacker tuh ya. Oke, mungkin lanjut aja ya ke pelajaran ya. Kita lanjutkan ke pelajaran. Oke, jadi tadi perkenalan tentang saya gitu. Nanti kalau ada pertanyaan apa gitu ya, yang mau kenalan lebih silahkan juga ditanyain, nggak apa-apa ya. Terus kemudian yang kedua kita masuk ke bobot penilaian ya. Nah ada 3 komponen penilaian di pelajaran geografi ini. Yang pertama itu tugas. Oh ini saya salah ketik ini ya. Oke, yang pertama adalah tugas. Terus yang kedua adalah UTS ya. Yang keempat UAS ya. Yang keempat UAS.
Nah, untuk tugas itu poinnya, bobotnya itu 40%. Ya, 30%. Ya, 30%. Nah, untuk UTS bobotnya adalah 30%, dan UAS ujian akhir nanti bobotnya 40%. Jadi totalnya berapa? 100% ya. Nah, jadi tugas itu juga poinnya banyak ya. Jadi kalau Anda ingin dapat nilai bagus, kerjakan tugasnya. Gitu. Lagian tugas dari saya kan juga relatif gampang ya. Hanya meringkas gitu kan. Meringkas kan tidak perlu cari jawaban ya. Hanya meringkas saja. Nah, sebetulnya harapan saya itu ringkasan itu bisa membantu Anda untuk belajar gitu loh ya. Jadi nanti kalau ada ujian akhir ya, ujian akhir itu Anda belajar dari ringkasan Anda gitu ya, gampang kan. Sebetulnya tujuannya seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman sini kalau bikin ringkasan, bikin yang bagus gitu ya. Ya mungkin dikasih gambar, mungkin dikasih warna-warni, itu bagus. Jadi nanti Anda kan belajarnya enak gitu ya. Kemarin itu ada yang siswa yang mengumpulkan itu ya sudah bagus ya, sudah bagus. Cuman itu kelihatan kalau kertasnya itu sobekan dari kalender. Jadi kalender itu disobek gitu ya. Terus habis itu dipakai buat nulis ringkasan ya. Ya enggak apa-apa, mungkin saya memahami, mungkin waktu itu belum sempat beli kertas ya. Sempat beli kertas, makanya pakai kertas kalender. Ya enggak apa-apa. Pokoknya saya harapkan Anda bikin ringkasan terbaik, yang paling baik lah ya. Itu karena buat Anda sendiri ya, buat Anda sendiri gitu. Terus jangan habis Anda buat jangan dibuang ya, disimpan ya, ringkasannya disimpan. Jadi dipakai nanti waktu pas Anda belajar. Nah, itu poinnya 30%. Kemudian UTS yang soal kemarin yang TTS itu bagus-bagus, tadi sudah saya sampaikan nilainya semua hampir 80%, 100 ya. Terus untuk UAS nanti kita tunggu jadwalnya ya, tunggu jadwalnya itu poinnya 40% ya. Sampai di sini ada pertanyaan enggak untuk bobot penilaian? Tidak ada? Oke, saya lanjutin. Oke, kita masuk ke perkenalan mata pelajaran. Jadi sambil Anda buka modul pertama ya. Jadi modul pertama itu dijelaskan mengenai mata pelajaran geografi. Jadi geografi itu, ini kita lihat di sini. Geografi itu berasal dari bahasa Yunani ini ya, dari bahasa Yunani. Kata dasarnya yaitu geografia ya. Nah, geografia itu terdiri dari dua kata, yaitu geo dan grapen ya, geo dan grapen. Nah, geo itu artinya tuh bumi ya, bumi. Grapein ya, dan grapein itu artinya mencitra. Jadi kalau kita gabungkan dua kata ini, geografi itu artinya ilmu pengetahuan yang mencitra. Mencitra itu artinya menggambarkan ya, menggambarkan keadaan bumi. Nah, ini ada beberapa definisi. Salah satunya dari Ikatan Geografi Indonesia. Nah, dari IGI mendefinisikan ilmu geografi itu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya dengan sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Jadi intinya bahwa ilmu geografi itu mempelajari tentang bumi gitu ya.
Itu inti dari ilmu geografi. Nah, kemudian ada beberapa konsep geografi ya. Paling tidak ada 10 konsep ya. Ada konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi. Nah, Anda bisa baca di modul ya itu ya. Oke, saya skip aja. Oke. Nah, berikutnya kita masuk yang ketiga, itu mengenai ruang lingkup dan ilmu penunjang geografi. Jadi ada dua hal ya terkait dengan ruang lingkup geografi. Yang pertama itu terkait dengan gejala fisik. Nah, gejala fisik itu nama lainnya alamiah ya. Jadi fisik itu artinya alamiah. Contohnya itu gejala seperti gempa bumi, kemudian gerhana, kemarau, kemudian banjir. Ya, kemarin kita juga sempat dengar berita itu apa? Gunung Kelot ya. Gunung Kelot itu meletus ya. Nah, itu juga termasuk dalam gejala fisik atau gejala alamiah. Nah, itu ya yang pertama. Nah, yang gejala yang kedua adalah gejala non fisik ini ya. Ini kita masuk ke sini. Jadi tadi fisik sudah contohnya, kemudian non fisik itu sosial. Jadi sosial itu terkait dengan kemanusiaan ya, kemanusiaan. Misalnya masalah kelaparan ya, masalah kemiskinan, masalah kriminalitas, pokoknya yang terkait dengan sosial, dengan kependudukan gitu ya. Nah, ini ruang lingkup geografi. Ya, ingat-ingat ya, ada dua ya. Nah, kemudian geografi itu bukan ilmu yang berdiri sendiri gitu loh. Ya, bukan ilmu yang berdiri sendiri. Artinya ada beberapa ilmu yang menunjang gitu. Ya, paling tidak ada beberapa ini di sini ya. Anda bisa lihat ilmu penunjang geografi itu contohnya geologi ya. Geologi itu ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan. Misalnya asal kejadiannya gimana, kemudian struktur bumi itu seperti apa, komposisinya bagaimana, sejarahnya juga bagaimana. Nah, nanti kita akan bahas juga ini. Nanti saya akan jelaskan mengenai beberapa misalnya tentang struktur ya, struktur atau komposisi bumi itu ada beberapa macam. Terus ada juga ilmu penunjang lainnya itu geomorfologi ya. Geomorfologi itu, morf itu artinya bentuk ya. Jadi ini suatu ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk permukaan bumi dan segala proses yang menghasilkan bentuk-bentuk tersebut. Nah, nanti kita belajar tentang ada beberapa ini, ada Pangea, ada Tetis ya. Nanti kita akan belajar di situ ya. Oke. Terus kita masuk ke pendekatan dalam geografi. Pendekatan dalam ilmu geografi itu ada 3 macam. Ya, di sini ya kita bisa lihat. Yang pertama adalah pendekatan keruangan ya. Pendekatan keruangan ini merupakan pendekatan dalam geografi dengan menelaah perbedaan lokasi berdasarkan sifat-sifat geografis. Nah, pendekatan ini berhubungan dengan pola persebaran gejala, keterkaitan antar gejala, dan perubahan gejala yang bersangkutan. Nah, contohnya itu adalah antara lain itu keterkaitan antara kesuburan tanah dan vegetasi. Nah, ini salah satu contoh pendekatan keruangan ya. Yuk saya lanjutin. Agak itu ya, terganggu di sini. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ekologi. Nah, pendekatan ekologi merupakan pendekatan dalam geografi dengan menelaah interaksi antara organisme dan lingkungannya. Jadi kalau pendekatan keruangan tadi kan menelaah perbedaan lokasi gitu ya, berdasarkan sifat geografisnya. Nah, kalau ekologi itu menelaah tentang interaksi antara organisme dan lingkungannya. Nah, contohnya ini antara petani dengan keadaan tanahnya ya, itu adalah pendekatan ekologi.
Kemudian yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah itu mencoba menelaah suatu